Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami tahu bahwa setiap lagu, setiap nada yang kami alunkan kepadamu, surga mendengarnya. Dan kami berdoa biar setiap pujian, penyembahan kami, cinta kami naik ke hadapanmu dan menjadi dupa yang harum. Terima kasih, sebentar kami akan dengar isi hatimu. Biar engkau beri pada kami telinga seperti seorang murid, hati seperti seorang murid. Untuk kami terima kebenaran firman dan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, pagi ini saya mendapat sebuah rema di dalam hati saya itu sejak dari minggu lalu. Jadi saya punya waktu seminggu setelah dapat rema dari Tuhan untuk merenungkan tentang ayat ini. Dan sebenarnya saya hari ini akan banyak cerita sih saudara. Karena apa? Kalau namanya orang, ini judulnya menggembalakanlah domba-dombaku ya. Kalau misalnya saudara pengen tahu teori penggembalaan, saudara harus belajar dari ya mungkin teologi ya. Teologi itu pasti ada tuh, satu pelajaran tentang teori penggembalaan. Nah tapi berhubung saya itu bukan ahli teologi gimana, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Engkau sudah kasih tema ini di hati saya, ajari saya gitu, praktek ya. Praktek langsung gimana sih caranya sebenarnya menggembalakan domba-domba. Karena apa saudara? Saudara punya tongkat gembala enggak dalam hidup saudara? Punya, sebelah mana naruhnya? Kanan ya. Jadi mulai tahun ini tongkatnya dipakai saudara. Amin. Karena kalau sudah megang tapi nggak dipakai mubazir. Betul? Jadi hari ini saya mau kita praktek memakai namanya tongkat gembala di tangan kanan ya. Yuk kita baca dulu ayatnya sebelumnya. Dari Yohanes 21 ayat 14 ya, kita baca bersama-sama bergantian. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari orang mati. 2, 3. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Ya, yang tadi yang saudara baca itu yang pertama. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Next. Ya. Pertama saya akan membahas dulu tentang kenapa dan apa hubungannya antara menggembalakan domba-domba dengan mengasihi Tuhan. Ya. Pertama saya akan bahas itu dulu. Saya merasa bahwa kalau kita mengasihi seseorang, itu kita mengerti hatinya dia. Betul? Ya. Karena kalau kita ngomong kita sayang sama seseorang, tapi kita nggak pernah ngerti dia, nanti orang itu akan ngomong, kamu nggak pernah ngerti aku. Nah, sering nggak dengar itu dari pasangan kita. Nah, itu perlu dicek. Kalau pasangan kita masih ngomong, kamu tuh nggak ngerti aku, itu artinya dia itu ngerasa kurang dicintai. Ngerti? Kamu nggak ngerti pengennya dia, nggak ngerti hatinya dia. Nah kita harus belajar lagi ya. Memang namanya suami istri itu belajar seumur hidup ya. Sampai nanti anniversary ke-50 kadang masih kurang memahami. Tapi intinya adalah kita itu kalau mengasihi seseorang, kita pasti akan belajar mengerti hatinya. Nah, kenapa Tuhan di sini ngomong, gembalakanlah domba-dombaku, tapi urusannya engkau ngasihin aku nggak? Engkau sayang aku nggak? Pertamanya tanyanya itu dulu loh, ya kan? Jadi intinya adalah
Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita itu harus mengerti hatinya Tuhan. Dan seleranya Tuhan ternyata adalah untuk menggembalakan akan domba-domba. Itu sukanya Tuhan. Itu hati Tuhan. Dan ada dua orang di dalam Alkitab yang gagal memahami hati Tuhan. Contoh yang pertama adalah anak sulung. Ya. Waktu bapaknya ngomong, hati bapaknya berkata, ini dedekmu, adikmu yang sudah hilang kembali. Anak sulung berkata apa? Enggak adil. Ya kan? Bapak sayang sama anak yang nakal, yang ngabisin uangmu, yang kurang ajar, warisan diambil sebelum bapak mati, apa-apaan, kok diterima lagi. Tapi itu hatinya bapak. Kalau si anak sulung itu sayang sama bapaknya, dia akan ikut menyambut adiknya. Jadi kayak gitu bapaknya lega, betul? Bapaknya senang, anakku laki-laki dua-duanya ada di rumahku dan kembali kepadaku. Tapi si anak sulung ini gak ngerti hati bapak, kurang sayang sama papahnya. Ya, dia cuma mikirin egonya, dia nggak ngerti hati seorang ayah itu seneng kalau anaknya kembali dan dia tidak berbahagia bersama ayahnya. Ya, itu artinya kurang sayang, saudara, karena nggak ngerti. Oh, papaku tuh seneng kalau adikku kembali. Aku ikut seneng dong sama papa supaya papa seneng dan bahagia. Nah, kalau ini bebanin papanya, ya anaknya yang satu ketemu, yang satu hilang, ya. Tadinya yang sulung di rumah, yang bungsu lari. Sekarang yang bungsu pulang, yang sulungnya keluar. Dikatakan loh, dia tidak ikut berpesta. Artinya apa? Dia keluar rumah. Ya. Jadi tidak mengasihi akan bapaknya. Kurang mengasihi. Nah, yang kedua siapa? Tadi malam Ibu Nani bahas sedikit ya tentang Yunus. Ya. Yunus itu dikatakan dia nggak ngerti hati Tuhan. Tuhan itu senang kalau ada yang bertobat kembali diselamatkan. Tapi saat Tuhan ngomong, ayo gembalakan domba-dombaku itu loh di Niniwe. Yunus berkata apa? Nggak adil. Persis anak sulung wes. Ya. Jadi dia itu nggak ngerti kalau Tuhan itu hatinya memang ingin menyelamatkan, ingin kalau ada yang belasar-belasar domba-dombanya kembali ke kandang. Itu hati Tuhan. Makanya kita harus ngerti dulu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Selain kita memuji dan menyembah dia karena dia layak dipuji disembah, kita juga harus ngerti hatinya. Yaitu apa? Hati Tuhan selalu ada untuk domba-domba. Amin. Dan hari ini Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Saudara jawab apa? Jawab apa yo saudara? Iya apa enggak? Ya. Berarti lanjutannya adalah apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya kita semua di sini yang berani jawab yes Lord I love you. Saudara harus belajar menggembalakan. Karena itu adalah hatinya Tuhan. Dan kalau kita sebagai anak taat perintah, kalau kita sebagai anak melaksanakan apa yang Tuhan suka, itu baru bisa dianggap engkau mengasihi. Ya, kalau ngomong cinta, ngomong sayang tapi orang nurut, orang ngerti, ya bertahun-tahun jadi anak Tuhan, gak ngerti hati Tuhan, itu sama aja omong kosong, omong doang. Ya, tapi kalau hari ini engkau kita menyambut firman ini, maka kita akan gunakan tongkat gembala kita dengan aktif. Bahwa kita menggembalakan. Nah, yang kedua, apakah Tuhan berkata kepada Petrus? Petrus, apakah engkau punya uang? Apakah engkau punya skill? Apakah engkau punya kemampuan? 3 kali loh. Tuhan nanyanya pertanyaannya cuma satu. Tentang apa? Apakah engkau mengasihi aku? Artinya apa? Syarat menggembalakan itu bukan kepintaran kita, bukan skill kita, bukan duit kita. Banyak orang yang ngomong, aku bisa gembalain kalau aku bisa khotbah kayak Sofi sama Bu Nani misalnya. Kalau aku bisa berdiri di sini berkhotbah itu namanya aku menggembalakan. Atau ada yang ngomong,
gembala ini tuh perlu cien. Ya, nanti dombanya datang, minta makan. Saya buat makan diri saya sendiri aja susah. Nanti kalau menggembalakan itu perlu duit, perlu modal, saya nggak punya. Sekali lagi saya tanya, apakah Tuhan bertanya, apakah kamu punya duit Petrus? Apakah kamu punya skill Petrus? Apakah kamu punya kepandaian dan ilmu yang cukup Petrus? Apakah Tuhan nanya itu untuk syarat menggembalakan? Enggak. Berarti siapapun kita, asal kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu sudah cukup untuk kita bisa menggembalakan. Amin. Setuju? Ya, setuju dulu ya. Nah, sekarang saya mau sharing tentang gimana cara kita menggembalakan. Ya. Saudara, kita baca dulu ayatnya. Yang pertama, menggembalakan itu sebenarnya lewat dua. Yang pertama perkataan, yang kedua perbuatan. Ya, karena apa? Karena namanya menggembalakan, gembala kalau nuntun domba-dombanya, itu dia itu pakai dua ini. Ya, perkataan. Dia punya kode-kode. Ya, kalau saya lihat di YouTube di mana, itu domba-dombanya itu punya panggilan. Ya. Dan domba-domba ini kenal akan suara gembalanya. Betul? Banyak yang pernah waktu itu ada orang nyoba gembalanya memanggil domba-dombanya misalnya krrr gitu ya. Domba-dombanya ngumpul. Tapi kalau orang lain meniru suara gembalanya krrr gitu, domba-dombanya nggak mau ngumpul. Ya, domba-dombanya melengos, diam seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau suara gembala, ya, dia sangat kenal. Padahal mirip loh, frekuensinya, tingginya mirip. Sama-sama krrr gitu misalnya. Tapi bisa dia tahu exactly suara gembalanya yang mana. Nah jadi intinya kalau gembala menggembalakan domba itu biasa nomor satu melalui perkataannya. Kedua melalui perbuatan. Ya, dia punya kode-kode misalnya, nih lagi ada domba banyak. Terus dia ngasih kode dengan tongkatnya, kanan. Nanti domba-domba bisa ngikut kanan. Ya, katanya domba itu agak kurang kelihatan, agak rabun. Tapi karena dia jalannya desel-deselan sama yang lain, domba yang pertama mengikuti gembala kan kelihatan. Domba yang lain itu ngikutin belakangnya lagi, jadi saling mengikuti pantat gitu loh ya. Jadi intinya tapi yang penting adalah saat gembalanya belok kanan, mereka semua ikut teladan. Ya. Jadi kita juga kalau menggembalakan lewat dua hal ini saudara. Ya, kalau kita mau menggembalakan orang lain lewat perkataan kita bisa atau lewat perbuatan dan teladan. Kita baca dulu firman-Nya. Yang pertama perkataan Amsal 31 ayat 26. Ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ada lagi Amsal 12 ayat 8. Setiap orang di salah ya. Kok lain? Salah. Amsal 15 ayat 4 mungkin. Coba Amsal 15 ayat 4. Nah, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ya, tapi lidah curang melukai hati. Jadi banyak kata ayat-ayat di Amsal yang berkata tentang perkataan, ya, bahwa kita harus punya perkataan yang lembut untuk kita menggembalakan orang lain. Ya, perkataan bisa, dan saya punya kesaksian tentang yang namanya perkataan ini. Suatu hari saya ini sharing di cell group saudara. Terus ada seorang yang ngomong ke saya itu ya mau bersaksi, bukan dapat duit, bukan dapat cuan, tapi hari ini saya dapat jiwa gitu. Wah ini bagus ya. Biasa orang mau bersaksi kalau dapat usahanya ini itu ini, enggak. Kalau kamu bisa menggembalakan seseorang, itu adalah harvest, itu adalah panen raya kita. Amin. Jadi tahun ini jangan ngomong joy and great harvestnya cuma duit. Jangan saudara, kita ini mempelai ya. Jangan menjadikan mamon nomor satu, nanti Tuhannya cemburu ya. Tapi kita juga harus tahu saat kita menggembalakan dan ada jiwa ya, itu artinya kita itu sudah mendapatkan great harvest itu ya. Anak orang ini ngomong, saya itu pergi ke dokter. Saya sakit, saya pergi ke dokter.
Ternyata di depan saya itu ada mamah yang marahin anaknya. Dan anaknya ini sepertinya kayak GERD atau apa, kayak mau muntah terus gitu loh. Nah terus mamanya ini ngomel, makanya kamu tuh makan, makanya kamu tuh ini, makanya kamu tuh itu gitu. Jadi anaknya diem aja, mamanya marah-marah. Saya itu hatinya itu tergerak. Aduh kok kasihan ya, bocah lagi sakit dimarahin baik. Jadi biar anak itu tidak dimarahin, saya itu ngajak ngobrol mamahnya. Dia bilang gitu. Maksudnya dia supaya teralihkan gitu loh, mamanya gak marahin anaknya terus. Akhirnya dia ngajak ngomong, Dek sakit apa sih anaknya? Nah, tahu nggak saudara, begitu cuman ditanyain gitu, ini mamanya langsung curhat tentang hidupnya. Ya kan aneh kan saudara? Lagi nanya anaknya sakit apa, dia cuma dijawab satu patah, anak saya sakit perut, tidak mau makan. Saya tuh jadi orang tua susah, wah langsung menceritakan tentang hidupnya. Sampai akhirnya orang ini mendoakan dan setelah dicari tahu, ternyata ya anak ini sekolah di Terang Bangsa. Ya, Terang Bangsa. Jadi akhirnya melalui orang ini kami bisa mengetahui permasalahan antara mama dan anak ini. Dan akhirnya sekarang lagi dalam tahap konseling, saudara. Konselingnya enggak ini langsung Bu Nani. Wah, karena saya cerita, Mah ini gini, ya udah coba saya mau ketemu mamanya. Jadi intinya adalah langsung melalui orang ini, ya, akhirnya mama dan anak ini tergembalakan gitu loh saudara. Dalam artian apa? Kita kadang di sekolahan, di mana kita nggak tahu ketemu siapa. Ya. Tapi saat kita mau jadi berkat lewat perkataan kita, saat kita mau coba menyapa orang, lalu kita berkata ada apa, ada masalah apa, lalu kita mendengarkan dia. Ternyata kita bisa membantu menyelesaikan pergumulan mereka. Ya. Nah itu yang disebut perkataan. Ya. Terus juga saya pernah mendengar kesaksian. Ya ini hari ini saya mau kesaksian ya saudara. Supaya saudara tahu prakteknya ternyata sangat gampang. Kita tinggal kalau Tuhan gerakin kita sapa orang. Lalu kita peduli sama dia. Lalu kita berkata yuk saya doakan. Yuk kenal nih Tuhan saya. Banyak orang kesaksian. Dia dengar tentang taman Tuhan. Itu juga dari perkataan orang lain. Ya, ada Gunawan yang waktu itu kesaksian di sini, ya, dia itu tidak tahu kalau di Gracia ada taman. Dia taunya gedung ini gedung pertemuan buat pengantin, buat nikahan, ya. Lalu tantenya dari Bandung berkata, "Sebelum kamu pergi ke Pineng untuk operasi, bawa ke Taman Tuhan dulu." Taman Tuhan di mana tante? Dia bilang, "Ada tempat di Gracia, tempat untuk berdoa. Kamu doa dulu sebelum berangkat." Tiba-tiba dia datang ke sini dan terima mujizat. Ya. Jadi kadang kita itu harus memberi saran kepada orang lain sesuai pimpinan Roh Kudus. Ternyata mungkin perkataan kita yang cuma satu patah, dua patah kata itu bisa memberkati banget sama hidup mereka. Ya. Jadi jangan pakai mulut kita untuk mengutuk atau untuk berkata yang negatif atau untuk istilahnya kalau orang ngomong saya sakit, iya ya emang, atau saya bangkrut, iya ya memang zaman sekarang memang susah loh. Jangan, itu namanya tidak menggembalakan. Ya, kalau kita ikut-ikutan approve sama penderitaan dia, kalau kita sama-sama approve sama apa yang negatif, itu namanya kita tidak menggembalakan tapi ikut menyesatkan, bantu menyesatkan. Tapi kita punya perkataan, kita punya perbuatan yang bisa memberkati hidup mereka. Amin. Oke. Saya juga punya kesaksian yang baru saya alamin tentang hidup saya sendiri. Jadi saudara, saya itu di WhatsApp saya itu ada grup rohani, ya, ada grup sekolahan. Nah, kalau di grup rohani kan biasa kirim-kiriman ayat, saling mendukung, saling mendoakan, sering toh. Tapi kalau grup sekolahan saya itu sebenarnya tidak terlalu banyak ngomong. Dalam artian ya saya nimbrung kalau ada yang lucu atau ada yang menarik, saya nimbrung. Tapi pada kenyataannya grup itu sebenarnya grup netral. Gak ada yang kirim-kiriman ayat. Paling mereka membahas politik atau membahas yang lagi tren, kasus yang lagi tren. Nah, suatu kemarin
itu tiba-tiba di grup sekolahan itu, di grup geng saya, itu mereka membahas tentang kabar yang lagi viral sekarang. Yang ada suami selingkuh sama seorang perempuan, ternyata ketemunya di sekolahan, saudara. Kalau zaman dulu ketemunya itu kan di klub ya, saudara. Tapi kalau ini sekarang yang lagi viral kabarnya, suaminya jemput anak, ngobrol di depan sekolahan sama mamah ini, seorang tua murid ini. Jadi selingkuhnya itu berawal dari jemput anak di sekolahan. Nah itu meresahkan ternyata ya. Teman-teman saya pada ngomong, aduh gila ya zaman sekarang. Itu jemput anak di sekolahan loh. Itu kan suatu lingkungan yang netral banget. Itu bisa loh selingkuh loh. Ini padahal istrinya cantik loh. Nyonyo gitu kan. Mereka galau. Aduh zaman sekarang nih susah banget ya. Jagain suami, jagain istri. Terus yang laki gak terima. Kamu jangan ngerasa ya yang laki doang yang nakal. Itu berarti perempuannya juga nakal. Berarti perempuan itu juga susah dijagain. Gak cuman laki yang susah, perempuan juga susah jagainnya. Wah jadi ini di grup ini ceritanya cowok cewek galau semua. Terus saya itu sebenarnya dalam hati pengen ngomong gitu loh. Tapi saya waktu itu ini grup ini kan grup apa ya. Ya grup bukan rohani lah. Dalam artian ini kan grup happy-happy gitu ya. Kalau saya ngomong ini nanti mereka nanggepinnya serius apa enggak atau gimana gitu loh. Tapi Tuhan tuh tegur saya. Kamu itu dapat firman tentang gembalakan domba-domba. Ini ada di depan mata ini. Dalam tanda kutip pasien. Ya kan? Yaitu teman-teman saya yang lagi galau. Kamu harus pakai kesempatan ini untuk kamu ngomong apa yang kamu mau omongkan. Sudah aku taruh perkataanku dalam hatimu. Tulis. Gitu. Itu adalah praktek kamu menggembalakan mereka. Terus Tuhan ngomong, pakailah bahasa yang asik, tapi kamu harus sampaikan. Lalu saya akhirnya ketik begini. Ya memang zaman sekarang itu zaman hektik, artinya semua serba cepat. Jadi memang komunikasi itu susah banget. Ya, apalagi kalian yang rumahnya di Jakarta, ya. Pagi suami berangkat, istri masih di rumah, nanti istri antar anak atau suami antar anak. Pokoknya hidupnya selisipan terus. Itu ya, terutama yang di Jakarta. Makanya kalian harus ada cara untuk tetap berkomunikasi setiap hari dan adain waktu. Nah terus saya kesaksian tentang hidup saya, saudara. Saya ini dari saya awal menikah sampai hari ini saya punya anak. Saya itu pokoknya kalau malam saya selalu doa keluarga. Kenapa doa keluarga? Itu adalah kesempatan yang baik untuk kita saling tahu kabar kita hari itu. Ya. Misal anak saya lagi ngadepin apa, saya tahu, kakak adiknya juga tahu. Saya di kerjaan lagi ngadepin apa, atau saya lagi punya pergumulan apa, anak saya pun tahu. Jadi doa keluarga malam itu harusnya selalu ada dan tidak boleh bolong. Ya. Karena kalau bolong nanti misalnya suami istri lagi marahan, bolong pasti. Ya kan? Kalau lagi bete, males ngelihat muka dia. Nah, tapi kamu kalau bikin rutin, misalnya suami istri ada ganjelan sekalipun, malam itu beres. Gitu. Jadi saya pokoknya ngomong dengan bahasa yang santai, tapi intinya saya berkata doa malam, saya nggak ngomong mesbah keluarga, nanti kudu nerangin maning mesbah itu apa, ya kan? Jadi saya ngomong doa keluarga, itu harus dilakukan untuk pertama jaga komunikasi antar keluarga, dan kedua kita jadi tahu apa yang terjadi sama keluarga kita. Kita tahu kabarnya anak-anak, anak-anak tahu kabar papa mamahnya dan saling mendoakan. Gitu. Saudara tahu begitu saya ngomong kayak gitu, itu respon mereka sangat positif. Ya. Mereka nggak berkata, mereka tahu saya sering khotbah, mereka tahu saya rohani, tapi nggak ada yang ngomong lu sok rohani sob, nggak ada. Mereka sangat antusias menyambut akan apa yang saya katakan. Mereka berkata, iya benar ya. Kita itu selalu banyak miscommunication. Kita tuh selalu kadang gak tahu
anak-anak kita nggak saling tahu mereka lagi besok mau ulangan apa, besok menghadapin kesulitan apa, mereka nggak tahu. Tapi kalau dengan kita doa malam, itu pasti bisa kita informasinya tersampaikan. Ya betul. Kedua, kalau kamu sama istri kamu atau suami kamu lagi berantem sekalipun, tetap ketemu mau nggak mau dan usahakan abis doa malam beresan. Pokoknya sebelum matahari terbenam, sebelum kamu tidur, semua rasa galau di dalam sini harus sudah keluar dan sudah beres. Itu membuat hubungan suami istri akan baik. Itu akan membuat relationship antara suami dan istri itu sehat. Dan itu akan membantu, melindungi akan pasangan kita untuk gak curhat sama orang lain. Betul gak saudara? Kalau perasaan keselnya itu dipendam berbulan-bulan, lalu ketemu sama orang lain yang lagi jemput anak, curhatlah dia, gitu loh. Curhat dia, aduh istri gua nih susah banget diajak komunikasi misalnya gitu. Ya kan, itu membuka celah. Tapi kalau kamu doa malam, kamu tahu keadaan suami kamu tahu kesulitan yang dia hadapin. Kalau kamu ada apa-apa kamu juga ngomong ke dia, gak ada ganjelan. Maka besok pagi semuanya akan sweet, semuanya akan baik kembali. Dan suami kamu gak ada bahan untuk diceritain sama cewek lain. Dia akan berkata, halo, gitu misalnya gitu ya. Udah, dia gak ada curhat, kesel, atau mungkin bandingin, aduh istri gua di rumah marah-marah ini kok ramah banget gitu ya. Gak ada gitu-gitu karena hubungannya baik-baik saja. Intinya adalah, ayo doa malam. Dan mereka sangat antusias, iya. Oke, mereka bahkan langsung saya mulai malam ini mau doa malam. Saya mulai malam ini saya akan mencoba mengumpulkan. Saya bilang jangan nunggu terlalu malam. Ya, karena nanti anaknya udah bobo, ininya udah bobo. Jangan, pokoknya kamu tetepin waktu. Ya, misalnya jam 9 kayaknya udah selesai makan malam langsung doa lakukan. Nanti kalau habis itu anaknya mau ngerjain PR lagi, kamunya mau nonton TV terserah. Tapi yang penting harus ada waktu tertentu kumpul semuanya. Ya, tidak terkecuali kamu mau lagi berantem, anak kamu baru kamu marahin, atau kamu lagi hubungan gak enak, tidak ada excuse pokoknya ngumpul. Dan itu akan menyelesaikan banyak hal. Dan itu akan membuat ikatan dalam keluarga itu baik. Nah, jadi begitu saya ngomong kayak gitu, itu artinya saya belajar menggembalakan. Dengan sekedar chat 1-2 paragraf. Tapi mereka ngerti. Seenggaknya saya sudah memberi petunjuk dan mereka tinggal mengikuti. Kalau mereka mau ya kan. Tapi intinya adalah kita jangan lepaskan kesempatan itu saudara. Kalau ada kesempatan Roh Kudus bilang ayo sampaikan. Maka kita harus sampaikan. Itu artinya kita memakai tongkat gembala di tangan kita. Amin. Ya saudara ya, mulai hari ini praktek ya. Jangan ngomong yang negatif. Jangan ikut-ikutan ngomong yang jelek. Tapi engkau menggembalakan dengan hikmat ya, dengan bijaksana. Tapi jangan kebablasan ya. Karena apa? Kalau kamu ngomongnya kebablasan, nanti tetap diomongnya sok rohani, susah lagi. Nanti orang akan pasang tembok. Alah, kalau ngajak dia sok rohani. Nah, jangan. Makanya apa? Minta pimpinan Roh Kudus di dalam memakai tongkat ini dengan bijaksana. Dengan hikmat. Ya, Tuhan berkata, dengan hikmat engkau akan bisa menuntun banyak orang dalam kebenaran. Ya, jadi kita harus berhikmat gimana cara ngomongnya, gimana cara menyampaikannya, semua sesuai timing dan sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan cara Tuhan. Ya, tapi kalau misalnya itu timingnya tepat, jangan ragu. Lakukan itu. Maka itu akan berdampak luar biasa. Yang kedua dengan perbuatan atau teladan. Ya, kadang perkataan gak cukup saudara. Tapi kita harus menghidupi apa yang kita katakan. Ya, saya pernah dengar sebuah cerita. Ada seorang yang lagi jalan. Lalu ada gadis penjual apel yang buta.
Orang itu lagi jalan biasa, tiba-tiba gadis penjual apel itu kesenggol sama orang sehingga apel di keranjangnya itu berantakan semua. Dan waktu itu adalah pagi hari di mana semua orang lagi sibuk ngejar kereta. Ya, ngejar kereta untuk berangkat kerja. Jadi nggak ada yang bantuin anak ini dan anak ini kebingungan karena dia buta. Aduh, apel saya jatuh. Gak ada yang kelihatan, satu pun gak kelihatan. Gimana cara saya ngumpulin apel gitu. Dan semua orang tidak ada yang bantu dia karena semua lagi ngejar kereta. Sampai tiba-tiba ada satu bapak yang kasihan banget sama anak ini. Dia harusnya naik kereta itu tapi dia belok nolongin si anak ini. Ya. Anak ini akhirnya, tenang dek kamu duduk aja, om bantuin ngumpulin apelnya. Ya, ngumpulin apel puluhan itu nggak gampang saudara karena gelinding semua ya, bentuknya kan bulat bukan kotak ya. Jadi akhirnya setelah berapa lama terkumpullah semua apelnya, lalu bapaknya berkata oke sudah ya dek tak tinggal. Terus anak ini yang buta ini ngomong om saya mau nanya dulu gitu. Ya ada apa? Anak ini bertanya, are you Jesus? Waktu saya baca cerita ini saya tuh sampai terharu sekali saudara. Anak ini buta dan dia masih kecil. Dia cuma dengar cerita Yesus tuh baik. Dia cuma dengar cerita Yesus itu menolong banyak orang. Dia nggak tahu mungkin kalau Yesus udah ke surga, ya kan? Jadi kan dia konsepnya itu pokoknya Yesus tuh orang baik. Jadi waktu ada orang berbuat baik sama dia cuma nanya satu perkataan ini. Kamu Yesus, apakah kamu Yesus? Itu simple, perbuatan yang hanya membantu, tapi itu teladan. Itu yang Yesus lakukan. Ya, jadi saat kita menghadapi banyak orang, banyak pergumulan mereka, banyak apa. Coba kita pikirkan, what will Jesus do? Ya, dulu waktu saya kecil, ini terkenal sekali. Ada gelangnya, ada kalungnya, ada slogannya WWJD. Ya, WWJD. What would Jesus do? Artinya apa? Setiap tindakan kita, setiap perkataan kita harus memikirkan kira-kira kalau Yesus ngadepin situasi ini dia akan berbuat apa ya? Nah itu. Saat engkau dengerin temanmu curhat, katakan dalam hati. Kalau kira-kira dia curhat ke Yesus, Yesus bakal ngomong apa ya ke dia? Ya. Kalau ada orang yang menghadapi kesulitan, kita ngeliat, kita berkata Tuhan dalam situasi ini apa yang kau akan lakukan kepada dia? Dan itu yang engkau lakukan. Karena apa? Kita adalah gembala yang diutus Tuhan ke tengah-tengah domba. Untuk kita menggembalakan mereka dengan hati Tuhan. Amin. Ya saudara ya, jadi hari ini saya banyak praktekkan, ya ceritakan. Dan percayalah apapun yang kita sampaikan walaupun hanya sedikit itu bisa bergema. Saya akan tutup dengan satu ceritaan lagi saudara ya. Ini adalah ceritaan yang luar biasa. Bahwa perbuatan kecil kita itu ternyata bisa berdampaknya sangat besar. Suatu hari ada orang yang dia itu kerjanya selalu kalau ngasih pengemis selalu mengatakan Jesus love you so much. Ya, dia kesenangannya itu. Jadi kalau dia ngasih pengemis, Jesus love you so much. Nanti besoknya ketemu lagi pengemis lain, Jesus love you so much. Sambil ngasih, sambil mengucapkan kata-kata itu. Suatu hari dia itu lagi ngasih pengemis nih. Dan berkata, Jesus love you so deeply. Jesus love you so much. Gitu. Terus orangnya thank you sir, thank you gitu kan. Lalu orang ini nyebrang jalan yang habis ngasih pengemis ini. Lalu ketabrak mobil mati. Di depan pengemis ini loh saudara. Pengemisnya kan nangis. Oh kayak gitu. Ya. Sampai orang berkerumun dan pengemis ini teriak-teriak. Ini orang baik. Ini orang baru kasih saya uang. Orang ini berkata, Jesus love me, Jesus love me. Nah, sampai akhirnya karena pengemis ini heboh dan menangis. Kan biasa kalau ada kayak gitu kan ada wawancara ya, peliputan, ada liputan. Datanglah tim liputan lalu berkata, itu orang pengemis kok nangis sampai kayak gitu ya. Iya,
Karena ini orang baru terima duit dari orang yang mati ini. Dan dia berkata orang ini baik sekali. Nah, terus akhirnya diwawancaralah si pengemis ini. Dan pengemis ini berkata, orang ini baru berapa detik yang lalu ngasih saya uang. Dan dia kasih pesan ke saya, Jesus love you. Dan dia mati. Saudara tahu, perbuatan yang simple itu akhirnya menjadikan nama orang ini harum. Ya yang meninggal ini. Saya lupa namanya siapa, nama bule ya. Tapi akhirnya namanya itu sampai dijadikan sebuah yayasan penampungan orang miskin. Ya, saking kota itu berkata ini orang yang memberi dan memberi pesan Yesus love you lalu meninggal. Sampai akhirnya nama dia itu dipakai untuk membuat sebuah yayasan yang ngurusin orang miskin. Jadi saya berkata, oh Tuhan, dia hanya melakukan hal simpel. Tapi begitu dia melakukan di dalam ketulusan dan ketepatan, maka gaungnya, dampaknya itu bisa sangat besar. Dan itu adalah cara Tuhan untuk mempromosikan itu. Itu bukan bagian kita. Bagian kita cuman apa? Taat, menabur dalam kesetiaan, menabur perkataan baik, menabur perbuatan baik, menabur teladan yang bisa kita lakuin aja. Seperti anak yang memberi 5 roti 2 ikan, engkau yang memperbanyak. Maka kita juga seperti itu. Kita tinggal nabur perkataan yang baik, kita tinggal menaruh nasihat, kita tinggal menaruh deklarasi kepada orang, kita tinggal menaruh perbuatan yang menyenangkan, teladan Yesus, Tuhan yang akan memperbesar itu. Dampaknya kita gak akan pernah tahu. Buahnya mungkin akan sangat berlimpah. Tapi itu adalah bagian Tuhan mengerjakan, kita bagian yang mengerjakan yang kita bisa. Amin. Saya juga dengar kesaksian kemarin malam ada seseorang di sini yang habis pulang persekutuan dia ngomong, papa saya minta didoakan. Padahal papahnya itu dulu gak pernah Tuhan-Tuhanan, ya biasa aja, ya, orang Kristen biasa. Tapi tiba-tiba papa yang ngomong, kamu bisa gak pulang persekutuan doain papa? Oh ya bisa sekali, ya kan? Karena sering saya doain orang lain, papa sendiri gak pernah minta didoain, ya kan? Tapi tiba-tiba papahnya yang tidak terlalu Tuhan-Tuhanan gitu, yang gak terlalu nemen-nemen Kristen gitu. Tiba-tiba minta didoakan, itu harvest. Itu adalah tuaian, the joyous of harvest. Kita harus menyambut setiap kesempatan, setiap orang yang mendatangi kita bagikan ya penggembalaan itu. Maka kita akan menuai banyak tahun ini. Amin saudara. Ya siap praktek ya. Ya saya percaya firman hari ini tidak untuk didengar saja tapi dipraktekkan. Ya siapapun kenali orang itu dan bawa orang itu kepada Tuhan. Bawa orang itu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bawa orang itu untuk menjadi dombanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Menggembalakan bukan hanya di sekitar kita. Tapi bisa saja dimanapun juga kita ketemu domba-domba. Mungkin itu bukan dombanya di sini ya. Artinya bukan orang persekutuan atau apa. Tapi siapapun juga itu bisa digembalakan karena apa? Itu juga domba. Jadi saya berdoa supaya Tuhan mengirimkan domba-domba karena Tuhan katakan sekalipun itu bukan domba kita. Tapi kalau itu domba bawa semuanya kepadaku. Jadi harus jadi berkat dimanapun juga, kapan juga dan juga tidak usah terlalu sempit dengan lingkungan kita. Mungkin bisa dengan yang lain. Kita bisa menggembalakan. Ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih Tuhan. Buat kami merasakan bahwa cinta-Mu tidak dapat dibandingkan dengan segala sesuatu. Sehingga kami boleh mengatakan kepada-Mu, Engkau segalanya buat kami. Balasan kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih untuk semuanya.
Biar kami merasakan Tuhan, Engkau terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas hidup kami. Biar kami ini menjadi saluran berkat juga buat orang lain. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, pagi ini kami tetap mau berdoa untuk seluruh planningmu Tuhan. Untuk bangsa-bangsa, untuk pulau-pulau. Biarlah Engkau yang akan memplanning kami. Taruh dalam hidup kami Tuhan. Sesuatu yang beban untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, menjadi berkat Tuhan untuk pulau-pulau. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau taburkan akan beban ini, supaya kami menjadi pendoa dan kami bertindak untuk menjadi teladan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami saat ini datang di hadapan-Mu, kami tetap berdoa buat apa yang bakal terjadi Tuhan mengenai Megatrust, mengenai segala sesuatu yang bakal terjadi dengan keadaan cuaca dan suasana yang ada saat ini. Kami minta di dalam nama-Mu, semuanya Engkau yang akan mengendalikan. Sampai apapun yang terjadi, semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan anak-anak-Mu dimanapun juga berada, Engkau sanggup untuk meluputkannya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap mau mendukung untuk pemimpin-pemimpin yang sudah Kau tetapkan buat bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk kabinet, untuk ABRI, mohon anugerah-Mu supaya Engkau yang akan menolong kepolisian, semua Tuhan keamanan yang ada di negara ini. Mereka boleh berfungsi seperti yang Engkau mau. Kami doakan saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan perkara-perkara yang akan diputuskan, biarlah Engkau ikut ambil bagian. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini, keadaan-keadaan perekonomian Engkaulah yang akan memegang kendali dalam segala perkara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami minta di dalam nama-Mu, kami tahu tidak ada satu persoalan yang tidak ada dalam hidup kami. Tapi kami saat ini datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan segala keruwetan kami, problem kami Tuhan. Di bawah kaki-Mu kami mau tinggalkan Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan menyelesaikan segala masalah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, supaya kami dapat mengerjakan bagian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak keajaiban. Ini minyak supranatural. Kami percaya, kami yakin bahwa minyak ini akan menguasai seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar hidup kami hidup dalam supranatural. Tolong Tuhan, Engkau menguasai akan seluruh panca indera kami. Dan Engkau akan menguasai akan pikiran jiwa kami
serta hati kami. Engkau tolong Tuhan untuk membabat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat hidup mengikuti apa yang Engkau mau. Berkati tangan kami yang kami lakukan untuk bekerja hari ini. Kau memberkati kaki kami Tuhan, Kau pimpin kaki kami. Supaya perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Dan apa yang kami kerjakan bersamamu Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa. Apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berjalan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.